Tahun 2025 ini, Vivo kembali menawarkan banyak pilihan menarik di kelas harga 2 jutaan. Kalau kamu lagi cari HP baru dengan desain keren, kamera jernih, dan performa yang gak kalah saing, Vivo punya segalanya. Tapi pertanyaannya, di antara semua model yang dirilis, mana yang benar-benar layak buat dibeli? Di video ini, aku udah pilihkan rekomendasi terbaik khusus buat kamu, lengkap dengan spek dan fitur unggulannya. Pertama, ada Vivo Y28. HP ini layarnya cerah dan udah didukung refresh rate 90 Hz, bikin scrolling jadi lebih halus. Desain bodinya juga cantik banget, udah pakai punch hole dan punya sertifikasi IP rating, jadi lebih aman dari cipratan air. Kameranya juga cukup memadai di kelasnya. Yang bikin keren lagi, baterainya jumbo 6000 mAh dengan fast charging 44 Watt, jadi ngecas cepat dan tahan lama. Tapi ada beberapa kekurangannya juga. Gak ada kamera ultrawide, jadi pilihan lensa terbatas. Performanya kurang maksimal buat gaming karena memorinya masih eMMC. Resolusi layar juga masih HD+, jadi nggak setajam Full HD. Dan sayangnya, nggak bisa rekam video di 60 fps. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kedua, ada Vivo Y100. HP ini desainnya elegan dan unik, karena bodinya bisa berubah warna. Layarnya udah AMOLED, jadi tampilannya cerah dan enak dilihat. Stereo speakernya juga lantang banget, bisa sampai 300%, cocok buat kamu yang suka dengerin musik. Performanya ditenagai Snapdragon 685, cukup oke buat multitasking atau gaming ringan. Kameranya juga mantap, bahkan hasil foto malam harinya cukup terang. Fitur sensornya lengkap, termasuk NFC, dan paket penjualannya udah komplit banget. Tapi ada beberapa kekurangannya. HP ini belum mendukung jaringan 5G, jadi masih mentok di 4G. Kamera ultrawide juga nggak ada, jadi opsi foto agak terbatas. Terus, untuk rekaman video, masih mentok di 30 fps, belum bisa 60 fps. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Ketiga, ada Vivo Y27 5G. HP ini punya desain elegan dengan sertifikasi IP54, jadi tahan cipratan air. Layarnya cukup bagus buat nonton atau scrolling. Performanya juga mumpuni, cocok buat multitasking atau gaming ringan dan masih ada audio jack juga. Kamera utamanya cukup oke, plus ada mikrofon ganda buat rekaman suara yang lebih jelas. Baterainya awet, dan NFC-nya multifungsi, jadi praktis banget. Tapi, ada beberapa minusnya juga. Gak ada kamera ultrawide, jadi opsi fotonya terbatas. Pengisian dayanya kurang gesit, jadi agak lama ngecasnya. Perekaman video maksimal mentok di resolusi 1080p, dan sensor giroskop nggak tersedia. Dan sayangnya, nggak ada slot microSD buat nambah penyimpanan. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keempat, ada Vivo Y27s. HP ini punya build quality body yang solid, jadi terasa kokoh di tangan. Layarnya IPS LCD dengan refresh rate 90 Hz, bikin scrolling lebih smooth. Performanya tangguh banget dengan Snapdragon 680, dan efisien buat pemakaian harian. Kapasitas memorinya juga luas, jadi lega buat simpan banyak file. Udah ada fitur NFC, sensor giro, dan bahkan radio FM buat hiburan tambahan. Baterainya awet, dan ngecasnya cepat berkat flash charge 44 Watt. Tapi, ada beberapa kekurangan juga. Kemampuan kameranya biasa aja, nggak terlalu spesial. Portnya masih USB Type-C lama dan belum support wireless charging. Terus, ada isu overheat kalau dipakai terlalu lama, jadi perlu diperhatikan kalau sering main game berat. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kelima, ada Vivo Y36. HP ini punya desain yang super mewah,
apalagi di kelasnya, dan udah tahan percikan air juga. Layarnya tajam dengan refresh rate 90 Hz, bikin scrolling jadi mulus. Kapasitas memorinya luas, jadi lega buat simpen file. Baterainya awet, dan ngecasnya cepet banget berkat flash charging 44 Watt. Sensornya lengkap, dan paket penjualannya juga udah komplit. Tapi ada beberapa kekurangannya. Chipsetnya bukan yang terbaik di kelas ini, jadi performanya standar. Jaringan 5G juga belum ada, dan kamera 50 megapikselnya hasilnya biasa aja, nggak terlalu istimewa. Speakernya juga masih mono, jadi output suaranya nggak begitu nendang. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keenam, ada Vivo Y36 5G. HP ini punya desain kelas atas yang kelihatan mewah dan udah tahan percikan air. Layarnya tajam dengan refresh rate 90 Hz, bikin scrolling jadi lebih smooth. Performanya tangguh berkat chipset yang udah mendukung jaringan 5G. Kapasitas memorinya luas, jadi nggak gampang penuh. Baterainya juga awet dan ngecasnya cepat banget dengan flash charge 44 Watt. Fitur sensornya lengkap, termasuk NFC, dan paket penjualannya juga komplit. Tapi, ada beberapa minusnya. Kemampuan kameranya biasa aja, nggak terlalu spesial. Belum ada kamera ultrawide juga, jadi pilihan fotonya terbatas. Speakernya masih mono, jadi suara yang keluar nggak terlalu stereo. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Terakhir, ada Vivo Y19s. HP ini punya desain bodi yang tipis dan stylish banget, apalagi dengan dynamic light show yang bikin kelihatan unik. Durabilitas bodinya juga tinggi, kokoh, dan udah tahan air. Baterainya awet banget, cocok buat pemakaian jangka panjang. Performanya didukung Unisoc T612, cukup bisa diandalkan untuk aktivitas harian. Layarnya nyaman di mata, cocok buat nonton atau scrolling. Speakernya stereo dan powerful, bahkan bisa sampai 300%. Kameranya 50 megapiksel, hasilnya cukup oke, dan ada ring LED flash yang bikin foto malam lebih terang. Tapi, ada beberapa kekurangannya. Nggak ada kamera ultrawide, NFC dan gyro hardware juga absen di sini. Dan sayangnya, memorinya masih pakai jenis eMMC yang kurang cepat dibanding UFS. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi.